bidayatul hidayah. Litujariba biha nafsak, agar nanti Anda mencoba mempraktekkan pada dirimu tentang bidayatul hidayah. Coba, bisa enggak? Hidayah yang merupakan permulaan ini bisa enggak diikuti? Ail amarah, ayil ammaro awai roha. Ayil ammaro maksudnya di sini bisa nafsu ammaro atau yang lainnya. Jadi petunjuk awal-awal ini coba nafsu amarahnya atau nafsu yang lainnya berontak apa tidak. Sebetulnya sih musuh kita itu ya ada pada diri kita sendiri. Kadang orang itu mencari kambing hitam. Kambing hitam itu ada pada diri kita sendiri. Mahal. Orang gagal itu ya dirinya yang menyebabkan gagal. Jangan nyalahkan orang lain. Wa tamtahina biha kontak. Terus Anda uji dengan hidayatul hidayah ini pada hatimu. Wa makna tujarid wa tamtahin, wahid kata tujarid dan kata tamtahino ini sama saja. Berarti ini adalah atau katakan sinonim. Ya. Kalau bahasa Arabnya bimaknan wahid atau mutaradif, persamaan kata. Apa? Tahtabir. Jadi tujaribu tamtahinu tahtabiru sama saja itu artinya. Kata-kata yang mempunyai arti yang sama. Marratan ba'da ukhra. Anda uji, Anda coba diri Anda terus menerus. Marratan ba'da ukhra, sesudah diuji, diulangi lagi, coba. Fa in sadafta ay wajadta qalbaka ilaiha ma'ilan. Maka jika Anda mendapatkan hati Anda ini condong terhadap bidayatul hidayah, ai muhibban, maksudnya condong itu cinta, senang. Wa nafsaka ayillati fi qalbika biha ayil bidayah mutawi'ah, dan Anda mendapati apa yang ada di hati Anda mutawi'ah ay mungqadah, mau mengikuti bidayah.
mau mengikuti permulaan dari hidayah. Wa tamtahina biha qalbak ya baiklah. Walaha qabilah, dan mau menerima tentang permulaan dari hidayah. Ayradiya fi akhliha, yakni ridho mengambil hidayah. Fadunaka, maka ambillah. Aikhud dalik, ambillah hidayah tersebut. Ai at-tatallu, ini terusan. Fadunaka tatallu, ini objeknya. Maka ambillah tatallu, air irtiqa ilan nihaya. Ini fa-nya itu lalu. Fa itu memang kalau diterjemahkan maka, tapi maksudnya lalu. Kalau apa yang saya arahkan kepada Anda, kata Imam Al-Ghazali, tentang awal dari hidayah itu terus diterima oleh hati Anda mau mencoba dan mau mengulangi, terus Anda menyukainya, fadunaka, maka barulah atau teruslah Anda at-tatallu, air irtiqa, baru naik ilan nihaya, kepada ujung daripada hidayah. Coba dulu yang ada di kitab Bidayatul Hidayah ini, yang dicoba sanggup tante ulah karena ihya luhur teuing. Saya pernah dengar siapa itu yang di Banten, Mufasir, yang sekarang itu orang juga mengatakan itu termasuk pakunya Banten selain dari Buya tadi. Ya hanya ngamalkan ini, kitab ini saja diamalkan. Pakai Mufasir itu jadi pakunya Banten. Coba terus ulah luhur karena ikhya, luhur teuing. Ini sama pengarangnya antara ihya dengan Bidayatul Hidayah, sama karya dari Al-Imamul Ghazali. Nanti coba dirasakan kalau sudah mulai Imam Al-Ghazali kakek Hidayah. Baru kalau apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Anda sudah bisa mengikutinya, silakan. Al-irtiqa ilan nihaya, naik kepada puncaknya hidayah. Wa tawalhul aibil ghinaini, dengan dua ghin, tawalhul. Wa bil fa'aini, bisa juga pakai fa. Tagol gola ya tagol bulan, tafal fala ya tafal falu, tafal bulan, sama. Ayat dukhul wasail, silakan masuk dan berenang fi biharil ulum, di dalam lautannya ilmu. Ay ulum li asraril ladunniyah, ilmu tentang asrar laduni allati kalbihar, yang diibaratkan seperti lautan. Kenapa diibaratkan seperti lautan? Fi umkiha, karena begitu dalamnya
ilmu asrar itu. Ada laut, ada lautan, beda. Lautan itu luas dan dalam, itu namanya lautan atau sama dengan samudra. Maka di sini dikatakan lautan ilmu asrar ladunniya. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan. Dan jika Anda mendapati hati Anda ketika menghadapi tentang bidayah, ai istiqbalika iyyaha, ai bidayatal hidayah, wa fi nuskhati lain cetakan kalimatnya iyyahu ayil qalb biha musawwifan. Kalau apa yang diarahkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayah ini, Anda mendapati hati Anda jangan kebaik lah ngamal kena. Musawwifan kebaik ditunda heula. Teu age bi ayyaqulal qalb marwatan ba'da ukhra saufa af'al dzalik. Yakni hatinya mengatakan engke baik. Nah, teu age tapi engke itu namanya musawwifan. Dari kata saufa dalam bahasa Arab, kata yang punya arti akan itu adalah satu sin, yang kedua saufa. Sin dan saufa mempunyai arti yang sama, akan, cuma beda. Kalau sin lit tanfis, sedangkan saufa lit taswif. Sin itu akan tapi sebentar lagi, itu sin. Sedangkan saufa mempunyai arti akan tapi masih dalam jarak waktu yang lama. Tuh. Engke kurang erek buka tajilna kolak saufa. Tuh, udah masih lila. Tapi lamun engke kurang erek sholat asar, itu pakai sin dak sagede deui. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan musawwifan, berarti menunda-nunda. Arahan dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita menanti-nanti engke baik daina masih norak, engke baik di sekolah. Nah, tahajud nang engke baik di sekolah, geus datang ke mati kakarek kayang tahajud. Kadang-kadang gitu. Jadi nungguan dramatik lah tahajud bae. Ayeuna mah nonton bola bae gitu. Kiam nonton bola kiam. Tahajud engke bae da masih ngora. Padahal mah ngan 5 menit ge cukup. Tah ke iklan teh. Terlalu teh heula tahajud heula. Padahal mah damal enak pernah langsung nendang masuk. Detekim eta musawwifan. Tenang nonton bola tenang, senang. Cuma giliran tahajud udah musawwifan, akibat 5 menit ya cukup. Jadi nonton bola menang tahajud ini. Tapi sering-seringan kayak baik kan.
Geus mulai dengkul esek pang asam urat terata karek hayang tahajud akhirnya ngarepotkeun insuna tuh. Ini kita ini biasanya begitu. Duh Gusti mugi-mugi jadi leungitkeun panyawa teh da abdi teh pare tahajud Gusti kitu. Lamis. Dijawab nah. Alipin hayang malamis. Ini musawifan. Saufa af'alu dzalik wa bil amali bi muqtadaha, dan mengamalkan tentang apa yang dimaksud dari bidayah mumatilan muakhiran ditunda-tunda itu aja. Faklam maka ketahuilah ayyuhat talib lil ilmi wahai santri anna nafsakal ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammar biso, bahwa dirimu atau nafsumu condong untuk menuntut ilmu itu adalah dorongan dari nafsu ammarah. Wa qatil tahatta muti'atan lisyaitanil la'in. Wa qatil tahatat ay qamatin nafsu li talab ilmi, dan nafsu yang bangkit untuk menuntut ilmu muti'atan lisyaitanil la'in itu adalah karena taat kepada setan yang terkutuk. Ayil muba'id minal khair, hari terkutuk tenaon teh bahasa terkutuk dikutuk dilaknat. Nah itu ayo bahasa gitu teh. Al-la'in al-muba'ad minal khair, yang namanya dilaknat itu dijauhkan dari kebaikan. Ada lagi di dalam tafsir dijauhkan dari rahmat Allah. Itu artinya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Di sini dijauhkan dari kebajikan. Liyudliyaka ay liyusilaka, kadang-kadang setan itu begitu menumbuhkan rasa kita itu bangkit untuk berbuat baik. Itu hati-hati. Bihabli hururihi, tujuannya setan itu adalah agar menyampaikan kamu kepada tali jeratannya. Kawas orang erek newak ayam di dekat apa itu jeratannya itu dikasih beras itu. Akhirnya ayam itu dekat, dan sesudah mendekat, nah kena cangkret tuh sama. Maka kemarin ada pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Lepa itu, saya pengen begini, itu juga hati-hati. Ya. Begini saja caranya ya. Jadi bertorikoh. Ini pengertian torikoh itu macam-macam ulama itu.
Kalau thariqah seperti yang dijelaskan dalam suatu kitab, thariqah itu artinya mensucikan batin, mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, hasud, takabur dan seperti itu, maka hukumnya wajib. Tapi kalau thariqah seperti yang digambarkan oleh Syekhul Islam dalam kitab ini kemarin, thariqah itu ya, di sana dijelaskan orang yang betah dalam menjalankan ibadah. Ini adalah anugerah dari Allah. Kok ulama itu beda-beda? Ya memang begitu. Kan sudah saya katakan, ilmu manusia hanya nyampe ke God. Ilmu yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama ketika menjelaskan beda-beda. Di sini Syekhul Islam mengatakan ibadah, makom orang awam itu as-sabir ala muradillah, yang bersabar atas kehendak Allah, maksudnya sabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Sabar dengan aturan-aturan Allah. Apa arti sabar? Ini sabar harus ngerti. Sabar itu diambil dari kata sibrun. Sibrun itu jadam, tahu jadam? Jadam pakai N. Lupai. Jadam. Tuh. Ya, lamun datang kalana sehingga sambilata terus saya dino langkung berata wali. Nah itulah sejenis itu sibrun dalam bahasa Arab. Sabar itu diambil dari kata sibrun. Jadi gimana? Nah ini makom ibadat itu, makom kurang-kurangan ya. As-sabir ala muradillah. Jadi ngarasa berat, ngarasa pahit, ngalaksanakan ibadah teh lah. Pan berat aja lagi puasa teh Pak. Sok. Hari urang bertanya juga di Kang Lepeng. Nyiduh bae Kang Lepeng. Sabir, sabar pada itu berat tuh. Hitungan jam nilai di jam sabar. Kalau sudah naik kepada ubudiyah, ini makom thariqah. Makom thariqah itu ubudiyah, yaitu al-mutmainin, nu anteng ibadah teh geus anteng. Tuh. Ini adalah anugerah. Kalau tidak dianugerahi nggak bisa. Nah, tapi kalau seandainya thariqah berdasarkan penjelasan ulama yang lain, thariqah itu adalah apa? Mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati dan beristiqomah. Nah ini wajib. Wajib dipelajari. Wajib dipelajari itu wajib dilakukan. Masuk. Iya. Nah itu kumaha boga hate konaan. Tuh. Keur aya ujian, keur menang rezeki kumaha, keur diuji kurang taat.
dahana asin teuing, amis teuing, narima tahan teuing. Itu wajib masuk toriko. Toriko kalau dalam pengertian yang ini mensucikan batin. Kalau untuk masuk toriko kepada yang lembaga formal, ini harus lihat-lihat dulu. Satu, kondisi. Apa maksudnya? Kalau dulu guru-guru toriko itu biasanya mengijazahkan toriko itu kepada orang-orang sepuh. Kenapa? Ya kondisinya. Jadi jangan sampai nanti sesudah masuk toriko repot. Jadi kalau kita masih boga istri, masih hayang nyandang, masih hayang jajan bakso, ekonominya dulu ditata. Tuh, istri geus narima, tapi anak encan tentu narima. Nah, ini penting tahapan-tahapannya. Jangan sampai terjadi orang masuk toriko karena di dalam toriko yang formal itu ada tawajuhan. Biasanya zikir bersama. Gara-gara mementingkan tawajuhan, suami nate dimasakeun, anaknya kelaparan, ini salah. Jadi kebanyakan. Tuh, ya ini makanya ditata dulu. Tuh orang dulu, kiai-kiai toreko dulu begitu biasanya. Dibiarkan dulu lah. Jadi jangan sampai nanti nyalahkan torekohnya. Aina menurut toreko tadi beta kumaha ulah ayaria yang terus ujuk ilok sewon beta tinggalkan begitu tidak ada begitu tuh penting itu. Jangan sampai nanti sudah masuk lembaga toriko sementara penyakit-penyakit batin belum dibersihkan, nanti parah. Istri masih hayang sandang saya, dahar masih itu boga duit repot. Jadi akhirnya apa? Ya sudah itu saja. Ada hadis Nabi, khairukum linisaihi. Sebaik-baik kalian wahai suami adalah yang baik sama istrinya. Nah, jadi dicukupan heula. Majikan teh. Nah, ayeuna masuk toreko sementara ekonominya masih bermasalah. Itu nantinya bermasalah. Jadi maaf saja. Karena sekarang guru toreko tidak memikirkan itu. Jadi jangan itu dulu. Sudah itu saja. Ayeuna mah diajari dan istiqomah. Sebab inti dari toreko itu istiqomah. Yang bisa aja sholawatan sapoe 100. Ulah janji kakak kanjeng Nabi ka Gusti Allah. Yang pokoknya lamun sapoe 100 itu teu bisa diisuk engke agak dikodoan gitu dilatih. Istighfarna 100, sholawat nanya terserah, sholawat Fatihah, sholawat Kamilah, sholawat Ibrahimiyah, sallallahu alaihi wasallam bisa enggak itu sudah bertoreko. Sebab kalau sudah masuk kepada toreko formal, ini disiplinnya harus lebih lagi. Dan ujiannya kadang berat. Nanti, kalau mau masuk kepada yang formal, tolong cari guru yang kamil mukamil. Ini sekarang susah. Lain wa kamil lain. Cari guru yang kamil ini sekarang sudah langka. Kamil itu sempurna, mukamil itu bisa menyempurnakan. Guru yang kamil mukamil ini biasanya bila muridnya itu keliru, walaupun ada di Jakarta dia tahu. Loh, diantaranya bisa
apa itu memonitor apa tentang muridnya. Dan sang guru kalau yang kamil mukamil itu sudah dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Kalau salah diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Nah ini cara yang begini ini susah. Termasuk bala Ini sulit. Jadi akhirnya istri masih hari lebaran, ayam boka 2 pasang. Betul, kebati menit bayar wiridan menit tuh. Anaknya masih hayang jajan. Tapi sudah diurusan. anak omak. Jadi jangan sampai. Ya ini mah diajar istiqomah. Namun boka santri kalau diajaran ke istiqomah itu sudah bertarekah. Udah ditinggalkan. Ngajaran deh itu. Ngajaran arif patasa udah ditinggalkan. Itu sudah istiqomah. Kalau silang budak ayat diuji terus itu sudah tarekah. Cuma tidak formal. Nah, sanggup kan nanti sebab saya sering dapat keluhan orang sudah masuk toreko, kata saya ingin datang nak kami sih kayak kami lain guru toreko, karena tidak berani ke guru toreko. Sama yang Saya keder kadang-kadang menjawabnya. Kalau dulu itu guru toreko, mursyid toreko itu seperti itu, bahkan sudah sepuh pun diistighfarahi. Karena takut nanti di tengah perjalanan menghadapi hal-hal yang jelas orang itu kalau menuju kepada Allah itu mesti akan dicoba. Nah sanggup enggak kira-kira nanti? pasti itu Kang. Pasti. Kita Allahu imro'an ibtalahu. Apabila Allah itu mencintai seseorang akan diuji dan diuji. Sapola pakai ujian. Ya ini masih lebaran hayang pakai sarung namu masih kalah letter enggak. Anaknya masih minta pulsa keder. Nah, repot. Ini sih ya terserah. Cuma itulah. Sama sekarang. Anda berkasab itu juga ibadah. Jadi ibadah itu banyak sekali. Saya coba bisa ke salawat 100, sudah jenuh-jenuh kan 200 sampai 1000. Kita udah ditinggal ke istighfar. Nah itu terus. Itu juga bertorikoh, tetapi bukan formal. Kalau sekolah formal kan banyak aturan. Sanggup enggak? Tuh. Bulan besar toreko timbul sombong. Nah ini jadinya sudah masuk toreko hubud dunianya naik. Sebab orang sudah baiat toreko kata Uwais Al-Qarani, condong hatinya ke dunia batal toreko. Nah, ini yang buka motor nu halus kalau produk. Ini masuk toreko batal. Bikin tukuran yang nunggu tutup. Maksudnya tuh seneng enggak? Nah, yang seneng Nah, gitu. Ya saya pernah tahu ya seorang padahal sudah sepuh, dia guru toreko di Jawa sana. Ada yang janggal. Oh banyak tamunya, pejabat, kiai pada minta doa, aneh, kaya itu. Yang aneh, itu aneh. Masa dia menyimpan daging kurban ada yang sudah 9 tahun, 7 tahun. Ya Allah, maka itu kok seorang mursyid seperti itu. Ternyata kalau kurban banyak dapatnya 40 ekor kambing, sapi. Karena dia kenal dengan para pejabat dan dilarang doanya dikabul. Tapi aneh kan. Ternyata tetangganya malah tidak dibagi. Dia kalau kurban hanya dengan satu.
Tuh, ini menyimpang. Minimal guru toreko itu sudah zuhud. Minimal. Jadi jangan seperti sekarang itu, kalau saya lihat perguruan toreko itu, muridnya tingkot sehat, guru nasa rugi. Harusnya itu gurunya sudah zuhud ketika muridnya bermasalah dengan ekonomi, orang sudah zuhud, mengatasi ekonomi. Ini penting. Nah ini nanti itu tadi. Ya. Tapi jangan menghina orang yang bertoreko, awas. Ya, sama juga. Cuma itu yang penting. Kondisinya dilihat di dalam rumah. Maka zaman dulu para kiai sepuh itu tarekat itu tidak dipublikasikan. Kalau sekarang dipublikasikan, ya memang masalah urusan surga sana tuh ayam, kabelnya ayam. Cuma nanti khawatirnya di sana. Tuh latihan. Jangan sampai mau wiridan dipahin ke saya meser yang lebaran dan dapat BGU rusak rasa. Itu tuh keliru. turun beres ya beres balik. Terbalik kan, dalam keadaan memang serba sulit. Satu-satunya jalan kalau kita pengen tenang masuk toriko. Ya ini sebetulnya kan harus dijelaskan toriko itu intinya seperti apa. Kalau guru yang bijaksana, jangan baiat dulu, coba tadi ajaran lah gitu. Jadi hanya diajarin, coba belajar di sana gitu. Jangan langsung dibaiat, sebab takutnya itu nanti dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Dicoba heula tuh, ini saja kata Imam Al-Ghazali, coba bae heulanya ya lebih daya teh. Sulah kana ihya. Jauh teuing bidaya bae coba dicoba heula. Sakedik Jalankeun. Pokoknya yang dari Allah itu apa? At-ta'anni minar rahman, al-ajalah minasyaitan. Pelan-pelan itu dari Allah yang maha kasih sayang, sementara tergesa-gesa itu dari setan. Nah itu hati-hati. Ada seorang wali ketika mau jihad, dia diam dulu, sebab khawatir dorongan jihad dan nafsu. Oh yang disebut hebat tuh bisa jadi ketika baru jihadnya lillah baru dia maju. Karena kan kita begitu. Tuh sebab setan itu begitu di sini. Liyud liyaka bihabli hururihi, agar nanti Anda sampai kepada tali tipuannya. Kalau sudah masuk, nah terus baru fayastadrijuka ayyakhudzuka qalilan, maka setan akan mengambilmu perlahan, ya, pelan-pelan. Bimakidatihi, dengan tipuannya, aihilatihi, ila ghamratil halak, masuk kepada perangkapnya secara pelan-pelan, nanti masuk kepada ghamratil halak, kebinasaan yang sangat. Nah
aisyidati. Wa qasduhu, tujuan daripada setan adalah ayyurawwida ayyuslika alaika syarra fi mahratil khair. Tujuan si setan adalah memperjalankan pada dirimu tentang keburukan tetapi di jalan kebajikan. Gitu. Jadi jangan dikira hari setan tuh menggoda kita tuh suruh nyuri, suruh gibah, itu gitu baik. Keapalan setan sih udah. Sama sih. Kamu memang terus apa? Apal udah masalah. Kelakuan setan saya. Ayo pas lagi watori gitu. Setan itu gitu menjerat manusia mesti di jalan kebajikan. Ngayakeun mati sholawat, tapi akhirnya ujung-ujungnya tuh jalan setan. Ada. Gak ada. Sholawatan apa itu? Nah ini nih. Kalau ngajakan bejama ibadah. Hatta yulhiqaka bil ahsarina a'mala, hingga setan itu ya, mempertemukan kamu dengan orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Ay alladzina taba'u anfusahum fi amalin yarjuna bihi fadlan. Siapa orang-orang yang merugi amalnya, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya fi amalin, di dalam perbuatan yarjuna bihi fadlan, yang mereka harapkan amal itu akan mendapatkan anugerah. Fanalu halakan, tetapi akhirnya malah mendapatkan kerusakan atau kebinasaan. Gitu. Oke. Mungkin nama tujuan nama tuh itu dikirimnya nanti kepada kecelakaan. Alladzina dhalla aidoa sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka itu usahanya di dalam kehidupan dunia ini sia-sia, littibaihim asyaitan, karena mereka mengikuti setan. Wa hum yahsabuna ayyadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang baik perbuatannya. Padahal mah goreng, padahal mah ada di jalannya setan. Ternyata apa? Dia itu ibadah bukan ibadah karena ada di jalannya setan. Tuh yang khawatir seperti itu. Gimana ceritanya Barseso? Itu kan ada cerita. Zaman dulu Barseso ahli ibadah. Loh. Itu teh bener kan? Iya benar. Bukan dongeng berarti. Bukan. Hikayat. Ceritanya Korun. Ceritanya siapa lagi itu? Bal'am bin Ba'urah. Korun itu kan ponakannya Nabi Musa. Dan Ustaz Musa naik. Terus Bal'am bin Ba'urah itu muridnya Nabi Musa, murid yang sangat alim. Hari Nabi kan tahu Ismul A'zam.
Siapa yang tahu Ismul A'zam dan berdoa dengan Ismul A'zam mesti diijabah oleh Allah. Nah, Nabi Musa ini Rasul mesti tahu. Dan tentang Ismul A'zam dia kasihkan kepada muridnya yang sangat alim, Bal'am itu. Akhirnya malah Bal'am itu yang melawan Nabi Musa. Nah, buat mawana lawakan main bikin wae bukan. Apapun kalau yang dari Allah itu bertahap, sedikit demi sedikit. Hari hayang sugih terem maka setan. So, pesugihan ayo minta insya Allah minggu depan atau bulan depan bisa. Tapi minta nakal Gusti Allah 10 tahun, 20 tahun, 40, malah kadang-kadang nusugi anak-anak. Amin ya Allah. Nu ngadoana, nu ngamalkeun nama sepuna, nu manggih kadang anak-anak ari minta ka Gusti Allah begitu. Angger mental tetapnya kan. Kan ada istiqomah, makanya tadi hari toleh kata istiqomah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi hari kita belajar beramal itu jangan merasa jadi udah ya sih muncul. Pokoknya dikasih kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan harus disyukuri karena pasti Allah akan ngasih entah apa. Syekh Munawir Rakyat Mbah Munawir Rakyat itu tuh termasuk ulama yang pertama dalam mengadakan tahfidzul Quran. Yang pengen hafal Quran tuh bapaknya. Bapaknya 50-an tahun juz amma itu bisa. Ayahnya Syekh Munawir. Sampai dia datang ke Mekah dan nangis di bawah Ka'bah. Zaman itu ada masih sepi. Masih kayeun. Nangis karena ternyata puluhan tahun pun ngapalin Quran apa-apa padahal juz amma bae 10-an tahun. Terus ada yang ngomong selain datanya aneh gitu kasapa. Terus ternyata anaknya Syekh Munawir itu rakyat. Cucu-cucunya mau putra-putra para hafid loh. Tuh, itu. Jadi orang lain belajar belut, baca ulang. Ulang nyesel, kasapa, modern kayak anak. Kesifat kan si anak, akidah. Enak kita sholawat, istiqomah, gitu. Tentang karasanya kasapa, bukan ke ilaha gitu. Kan daripada kita yang berjaya, sementara anak kita sengsara, lebih baik anak yang berjaya. Amin. Ya syukur-syukurlah berjaya kabeh. Nah, mau begitu orang yang sehat mesti seperti itu pemikirannya. Dari hari kagus Allah itu sangat cara. Ai amalan yujazuna alaihi, yakni mereka itu mengira amalnya itu akan dibalas oleh Allah. Li'tiqadihim annahum alal haqqi,
karena mereka berkeyakinan bahwa dirinya itu benar. Bangsa untuk merasa benar itu Pak. Wa inda dzalika yatlu alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ketika itu ay qasdi syaitan taslika syirri fi tariqil khair, yakni ketika setan bermaksud menempatkan Anda akan keburukan di jalan kebaikan. Anda itu diperburuk oleh setan tapi merasanya ada di jalan kebaikan. Yatlu alaika syaitan, setan membacakan kepada Anda fadlal ilmi, keutamaannya ilmu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Wa darajatal ulama, dan derajatnya ulama yang soleh. Bimizani syar'i, dengan timbangan syara'. Wa ma warada fihi, dan apa yang ada di dalam khobar ataupun dalam asar tentang ilmu itu. Khobar itu istilah lain dari hadis. Hadis itu kadang-kadang disebut khobar. Khobar pakai roh. Hadis itu kadang disebut sunnah. Jadi kalau qala Rasulullah fi sunnatihi, itu berarti hadis. Jadi hadis itu sok disebutnya sunnah, kadang disebut khobar. Sedangkan kalau makalah itu dari para tabi'in, para sahabat, disebutnya asar. Jadi ada khobar, ada asar. Setan membacakan kepada Anda tentang hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Kadang-kadang setan itu begitu kerjaannya. Berasar juga nasihat-nasihat atau perkataan para sahabat dan tabi'in. Contohnya seperti ini nih. Nabi pernah bersabda, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiya wa qiyamiya. Kata Nabi, melihat wajah orang yang alim lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun, di mana di dalam tahun itu puasa penuh. 1 tahun puasa sunnah. Nah, wa qiyamnya tahajudnya witirna 1 tahun full. Nabi masih senang nyele jamaah alim. Pakai tak bisa pada jamaah alim itu. Tuh, apa nggak tertarik? Tuh, ini yang benar. Tapi jangan hadis ini saja, nanti ada hadis yang lain. Tuh. Wa qala nas alimun wa muta'allimun, mana itu? Wal baqi hamad. Nabi juga bersabda, an-nasu alimun wa muta'allimun. Manusia itu hanya 2 yang benar, itu katakan Nabi. 1 alimun, orang yang berilmu. 2 muta'allimun, orang yang mau belajar. Wal baqi hamad. Sementara yang bukan alim dan tidak mau belajar, hamajun, zubabun, itu tuh lalat. Zubab sohir, detik bisa. Nah, jadi jangan sampai sudah alim tidak belajar. Nah, zubab kalbakot, kayak kata Nabi itu bagaikan nyamuk.
yaqa'u ala wujuhil hamir, yang hinggap di wajah keledai. Wal ghanam, sama al-mahzula, atau bagaikan nyamuk yang hinggap di atas kambing yang kurus. Ini kurus dengan kambing aja. Eta geus reungit, eta nyedot naon dina embe anu kuruk gitu. Jadi sepele pisan. Waqala, Nabi juga bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajah. Keutamaan orang alim di atas seorang abid itu adalah 70 derajat, ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard, di mana derajat di antara dua derajat itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ini banyak orang itu yang keliru tentang langit. Kalau ditanya Kang Lepai mana langit, dan tunjuk itu langit. Tuh, yang kita lihat itu bukan langit, batas. cuma batas penglihatan mata kita. Langit sih belum kelihatan itu. Kalau jarak yang segitu kita tempuh ya seperti itulah. Itu awan itu. Awan. Sebab langit itu ada pintunya. Buktinya kita nggak pernah melihat pintu. Itu tandanya itu bukan langit, nggak kelihatan langit itu. Nggak mampu mata kita tembus sampai melihat langit karena saking jauh. Coba apa terhayang ya tadi itu? Ini hadisnya tuh. Wa qala man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kematian seorang alim, maka itu adalah orang munafik, kata Nabi. Fa innahu la musibata a'zam min mautil alim, karena tidak ada musibah yang lebih besar daripada matinya orang alim. Karena pelajar biji bodoh lebih baik daripada 7. Ayah kayak tidak. CPKM. Tanya tuh. Apa pernah Nabi itu bersabda seperti itu? Tidak pernah. Tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Bisa nih. Aina belajar kamu bodoh, belajar naon? Belajar kamu alim kadang-kadang orang bersalah. Wa qala innal amalal qalil ma'al ilmi yanfa. Beramal sedikit tapi bersama ilmu, disertai ilmunya itu manfaat. Wa innal amalal katsir ma'al jahli. Wa innal amalal katsir ma'al jahli la yanfa. La yanfa'u. Sesungguhnya beramal yang banyak disertai kebodohan itu tidak bermanfaat, tiada guna. Wa qala Umar radhiyallahu an, kalau para sahabat Nabi ini kalau disebut kita doakan pakai radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu an, kecuali Sayyidina Ali. Kecuali Sayyidina Ali. Kalau kita dengar Sayyidina Ali pakainya karamallahu wajhah. Sebabnya apa? Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu karena dari mulai kecil tidak pernah nyembah berhala.
karena Islamnya Sayyidina Ali mulai kecil. Kurang. Nah, jadi karamallahu wajah, semoga Allah memuliakan dirinya. Kalau mah sindang ya mah. Karamallahu wajah. Ada lagi yang menjelaskan kenapa karamallahu wajah? Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluan, sekalipun kemaluannya sendiri. Kawas urang tuh. Nah. Tuh ngaku. Ya ini maksud ya bisa semua itu. Itu keistimewaan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Maka kayak kalau itu mesti kalau mau dan kalau dia bawaan Khusus Ali ya. Sayyidina Ali khusus. Dan itu tuh yang memberi tiket itu bisa apa kan? Oh, khusus Ali untuk Para ulama. Oh, berarti. Enggak di zaman Nabi enggak. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kan pernah ngalamin musyrik. Makanya radhiyallahu anhu ya karamallahu wajah pernah nyembah berhala. Mautu alfi abidin qa'im bil lail sha'im bin nahar ahwanu min mauti alimin wahid ya'lamu ma halallahu wa ma harama. Matinya 1000 ahli ibadah yang malamnya tahajud, siangnya puasa, itu lebih sepele daripada wafatnya satu orang alim yang tahu apa yang Allah halalkan dan tahu apa yang Allah haramkan. Wa illam yazid, sekalipun tidak lebih dari itu, kata Sayyidina Umar, wal illam yazid alal faraid, sekalipun amaliannya tidak lebih dari melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi yang sunnah-sunnah umpamanya nggak dilakukan oleh orang alim ini, itu masih lebih sepele matinya orang yang 1000 ahli ibadah. Wa qala Rabi' al-ulama usulul azminah, para ulama itu adalah pelitanya beberapa masa. Fakullu alimin misbahu zamani, maka setiap orang alim itu adalah pelita pada zaman itu. Yastati'u bihi ahlu zamanihi, di mana orang-orang yang hidup pada masa itu akan mencari penerangan dari orang alim tersebut. Wayul hiyaka, dan setan akan melupakan Anda dari sabda Nabi, manis dada ilman wa lam yazdad dan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya bertambah sementara hidayahnya tidak bertambah, maka tidak ada yang tambah kecuali tambah jauh dari Allah. Nah, ini Nabi juga gini. Jadi Nabi juga menjelaskan keutamaan orang-orang berilmu. Tetapi kalau ilmunya tambah tapi enggak tambah hidayahnya, dicela juga. Wa yufilaka syaitan aidan, dan setan melupakan juga sabda Nabi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak manfaat. Jadi itu menjadi bodoh baik.
Nanti dijelaskan di belakangnya nih oleh Syekh Nawawi, ada penjelasan. Nah, ini suka mau anjok itu. Tahu telu kan? Entar,